Salam jumpa, saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Kristus. Kita berjumpa lagi dalam inspirasi sabda bagi keluarga. Hari ini, Jumat 28 Mei 2021, dalam masa biasa minggu yang ke-8, bacaan dan renungan kita diambil dari Injil Markus bab 11 ayat 11 sampai 26. Pada waktu Yesus tiba di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah dan meninjau semuanya. Tetapi karena hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama ke-12 muridnya. Keesokan harinya, sesudah mereka itu meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi pada tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka Yesus berkata kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Ucapan itu terdengar pula oleh para murid. Maka Yesus dan murid-muridnya tiba di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya, dan ia tidak mengizinkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kalian ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu. Maka mereka berusaha untuk membinasakan Yesus. Tetapi mereka takut kepadanya, sebab mereka melihat orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi Yesus dan murid-muridnya lewat dan melihat bahwa pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi, asal ia tidak bimbang hati. Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kalian minta dan kalian doakan akan diberikan kepadamu, asal kalian percaya bahwa kalian akan menerimanya. Dan jika kalian berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kalian tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudari yang terkasih, saya ikut dalam sebuah komunitas doa yang anggotanya semua adalah ibu-ibu. Di dalam pertemuan doa kami setiap minggunya, kami sering bersharing tentang apa saja tentang pengalaman hidup di dalam keluarga. Dan sebagai ibu, yang paling sering menjadi bagian sharing kami adalah sikap terhadap anak-anak pada zaman ini. Banyak di antara kami yang sering bersharing mengeluhkan sikap anak-anak yang tidak lagi dianggap peduli atas apa yang disampaikan, dipesankan oleh orang tua. Banyak anak yang tidak lagi mengerjakan tanggung jawabnya karena mereka terlalu asik dengan handphonenya, dengan gamenya, dengan kegiatan-kegiatannya. Apalagi sekarang ini sekolah, perkuliahan, semua dilakukan secara online, maka anak-anak cenderung setiap saat memegang handphone. Dan sebagai ibu, kami sering menganggap bahwa apa yang dilakukan anak-anak itu bukan karena mereka belajar, tapi karena mereka bermain. Nah, dan memang kenyataannya seperti itu. Banyak anak-anak yang mengakunya belajar, padahal ketika kita intip handphonenya, yang ada di sana adalah kartun ataupun permainan game online. Maka beberapa teman dari ibu-ibu ini mengeluh dan mengatakan bahwa mereka marah terhadap anak-anaknya karena dianggap anak-anak ini tidak lagi mempedulikan tanggung jawabnya. Lalu ada seorang ibu yang mungkin ibu ini sudah begitu matang dalam mengelola emosinya, dalam mengelola perasaannya, sehingga mungkin ia tidak lagi marah terhadap anak-anaknya. Ibu ini sering menyalahkan ibu-ibu yang lain yang mengeluhkan sikap anaknya. Kalau ibu si A mengatakan, saya marah kepada anak saya karena dia tidak bertanggung jawab, maka ibu ini selalu mengatakan, jangan memarahi anak-anakmu. Anak itu dititipkan Tuhan kepadamu. Bukan untuk dimarahi, tapi untuk disayangi. Maka teman yang bersharing dan mengeluh tadi kadang menjadi dilema di dalam hatinya. Apakah aku salah kalau aku marah terhadap anakku? Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini kita melihat dua momen kemarahan Tuhan Yesus. Yang pertama, Yesus marah terhadap pohon ara, bahkan mengutuk pohon ara itu. Karena ketika Yesus lapar dan mengharapkan ada sesuatu yang boleh dia peroleh dari pohon ara itu, ternyata ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja, maka Yesus marah dan mengutuk pohon ara itu. Lalu yang kedua, ketika Yesus masuk ke dalam bait Allah, ia menemukan pedagang-pedagang di halaman bait Allah. Dan Yesus pun marah serta mengusir mereka yang berjual beli di sana. Bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya, dan ia tidak mengizinkan orang membawa barang melintasi halaman bait Allah. Yesus begitu marah dalam dua momen ini. Salahkah Yesus? Pemarahkah Yesus? Saudara-saudariku, pohon ara yang digambarkan dalam Injil hari ini adalah gambaran hidup kita. Yesus mencari buah pohon ara itu
walaupun ia tahu bahwa itu bukan musim buah ara. Artinya, Yesus selalu mengharapkan agar kita selalu bisa menghasilkan buah-buah kebaikan dalam hidup kita. Berbuat baik tidak boleh musiman atau mut-mutan, kata orang lain. Kalau good mood, melakukan kebaikan. Kalau bad mood, tidak melakukan kebaikan. Tidak boleh seperti itu. Perbuatan baik harus dilakukan terus-menerus apapun situasi hidup kita. Baik dalam susah atau senang, sakit atau sehat, rugi atau untung, perbuatan baik harus selalu kita lakukan. Sebab mata Tuhan selalu tertuju kepada kita dan Ia selalu berharap agar melalui hidup kita memberikan buah-buah kebaikan. Lalu yang kedua, mengapa Yesus begitu marah di bait Allah? Karena para pedagang itu sungguh-sungguh melakukan pemerasan terhadap para pendatang yang datang dari luar daerah Yerusalem yang masuk ke bait Allah untuk melakukan ibadat Paskah. Mereka menjual hewan kurban dengan harga yang begitu mahal. Mereka juga mengenakan tarif yang sangat mahal untuk menyatakan halalnya hewan kurban itu. Dan para peziarah yang datang dari luar Yerusalem harus membeli itu supaya mereka bisa mempersembahkan kurban kepada Allah. Kedua hal di atas menunjukkan bahwa Yesus marah karena kesuam-suaman orang berbuat baik, serta kejahatan yang memperalat hal sakral untuk memperoleh keuntungan material atau memakai cara yang tidak halal untuk mencapai keinginannya. Yesus marah karena ingin agar umatnya selalu berbuat baik, bersikap jujur, dan percaya akan kuasa Tuhan. Seperti Yesus yang marah, kadang sebagai orang tua, kita juga perlu marah kepada anak-anak kita. Tapi ingat, marah dalam arti yang positif. Karena memang anak-anak sekarang sering lupa akan tanggung jawabnya. Maka bila hal itu terus-menerus terjadi, walaupun kita sudah memperingatinya, memberikan saran dengan pelan, dengan lemah lembut, mereka tetap tidak peduli. Maka untuk kebaikan anak itu, marahlah kepada anakmu pada waktu yang tepat. Dan marahlah kepada anakmu dengan cara yang tepat. Ingat saudaraku, ketika kamu mau marah kepada anakmu atau bertindak tegas terhadap mereka, koreksi dulu dirimu. Apakah sudah memberikan pengertian, bimbingan, dan tuntunan serta teladan yang baik selama ini terhadap mereka? Yesus di sepanjang hidupnya selalu memberikan pengajaran, memberikan teladan hidup yang baik terhadap umat di sekitarnya. Itu sebabnya ia marah ketika mereka itu suam kuku dan degil hati. Maka sebagai orang tua, sebagai sesama, mari kita juga senantiasa memberikan contoh yang baik terhadap sesama dan bertindak tegas untuk menunjukkan dan menyatakan kebenaran kasih Tuhan di dalam kehidupan kita.